Halo Sobat Pelocor, kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar yang berhasil mengalahkan tamunya kemarin, yaitu Chong'an Hanoi di semifinal ajang Asian Club Championship. Dengan kemenangan ini tentunya membuat para supporter PSM Makassar yang datang ke stadion tentunya bergembira. Begitupun yang menonton melalui layar kaca pastinya senang semua dengan kemenangan ini, karena satu kaki PSM Makassar saat ini berada di partai final, teman-teman. Tapi sayang sekali, di balik kemenangan PSM Makassar atas Chong'an Hanoi kemarin, ya ada oknum supporter yang membakar flare di tribun setelah pertandingan selesai. Sayang sekali, ini tentunya bisa membuat PSM Makassar ya tidak bisa menggunakan kembali Stadion Gelora B.J. Habibie untuk pertandingan internasional lainnya, karena adanya ulah oknum supporter ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini, dan mudah-mudahan PSM Makassar tidak terkena larangan bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie akibat ulah supporter tersebut, teman-teman. Ingat, jaga Stadion Gelora B.J. Habibie, jaga keamanan Stadion Gelora B.J. Habibie, jangan berbuat aneh-aneh. PSM Makassar baru kembali lagi ke Sulawesi Selatan berkandang di stadion ini pasca renovasi, dan Stadion Gelora B.J. Habibie juga mendapatkan pujian dari pelatih Chong'an Hanoi, mantan pelatih timnas Thailand ini, yaitu Alexander Manopolkin, bahwa stadion ini ya cukup bagus, atmosfernya juga cukup menarik, cukup bagus, dan lapangannya tentunya ya bagus. Kita lihat sendiri setelah Yuran mencetak gol ke gawang Chong'an Hanoi, melakukan selebrasi ya kena slide, teman-teman. Dan saya melihat Yuran tidak takut untuk lututnya tergores atau gimana, karena ya udah percaya bahwa lapangan atau rumput Stadion Gelora B.J. Habibie ya layak dan memang tidak menakutkan untuk melakukan selebrasi kena slide, teman-teman. Dan itu udah dilakukan oleh Yuran Fernandes dan berjalan lancar, meluncur dengan baik selebrasinya. Dan tentunya kita berharap PSM Makassar nanti kembali bermain di stadion ini. Dan untuk para supporter PSM Makassar ya jaga keamanan stadion, jaga fasilitas stadion supaya PSM Makassar tidak terusir lagi, tidak menjadi tim musafir lagi, karena tidak ada stadion yang lain selain Stadion Gelora B.J. Habibie di Sulawesi Selatan yang layak digunakan untuk menjadi kandang PSM Makassar. Dan setelah pertandingan ini tentunya PSM Makassar kembali akan fokus ke Liga 1. Untuk di pertandingan Liga 1, PSM Makassar akan menghadapi Semen Padang pada tanggal 10 nanti di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Lagi-lagi saya ingin mengingatkan kepada supporter PSM Makassar, jaga stadion PSM Makassar, jaga keamanan PSM Makassar. Jangan berselebrasi macam-macam. Pertama, jangan membakar flare, jangan menyalakan kembang api, karena itu bisa berbuah sanksi untuk PSM Makassar. Ada macam-macam selebrasi yang bisa dirayakan oleh supporter PSM Makassar tanpa merugikan PSM Makassar sendiri. Kita tahu sendiri PSM Makassar udah cukup berat menjadi tim musafir. Teman-teman udah banyak mendengar juga tentang berita PSM Makassar menunggak gaji lah, karena memang banyak pengeluaran juga yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar setelah PSM Makassar menjadi tim musafir. Mudah-mudahan setelah kembali ke Sulawesi Selatan, setelah kembali pasca renovasi Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, ya PSM Makassar bisa pulih perlahan-lahan finansialnya, teman-teman. Dan ada juga berita kemarin yang saya bahas juga di video sebelumnya tentang larangan transfer selama 3 periode. Mudah-mudahan manajemen PSM Makassar bisa mengatasinya, bisa menyelesaikannya segera, sehingga PSM Makassar bisa kembali bebas memilih atau membeli pemain untuk periode transfer yang akan datang, teman-teman. Nah, kembali lagi ke pertandingan yang akan dilakoni oleh PSM Makassar di Liga 1 menghadapi Semen Padang. Ya, ini juga akan menjadi pertandingan yang tidak mudah, karena kita tahu Semen Padang akan berjuang juga untuk lepas dari zona degradasi di sisa pertandingan yang ada di Liga 1 saat ini. Sementara PSM Makassar juga tentunya ingin mengamankan diri dulu di
Liga 1 musim ini teman-teman. Kalau tidak salah PSM Makassar membutuhkan 4 poin untuk mengamankan diri di Liga 1 dan tidak akan terdegradasi lagi di musim ini. 4 poin. Jadi tentunya penting sekali PSM Makassar untuk bisa mengamankan 3 poin ketika menghadapi Semen Padang nanti. Setelah itu PSM Makassar akan berhadapan dengan Borneo FC. Tentunya ini lagi-lagi tidak akan menjadi pertandingan mudah, tidak akan menjadi 3 poin yang mudah untuk PSM Makassar. Setelah itu PSM Makassar akan berhadapan Bali United. Setelah menghadapi Bali United, barulah PSM Makassar kembali akan berjuang di ajang Asian Club Championship di kandang Chong An Hanoi pada tanggal 30 April nantinya teman-teman. Jadi saya rasa di Liga 1 maupun di leg kedua nanti ini akan menjadi pertandingan-pertandingan krusial bagi PSM Makassar menghadapi Semen Padang, menghadapi Borneo FC, menghadapi Bali United, dan menghadapi Chong An Hanoi di leg kedua. Mudah-mudahan PSM Makassar bisa mengamankan 2 kemenangan di Liga 1 nanti. Setelah itu ya kembali mampu mengamankan keunggulan yang ia raih di leg pertama di ajang Asian Club Championship dan melaju ke final. Dan tentunya untuk final nanti kita berdoa PSM Makassar mampu menjadi juara. Dan ya mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.